Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Pagi ini kita melihat buku Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14 yang berkata sebagai berikut. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan oleh firman Allah tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Umumnya manusia tahu, paham untuk bersyukur. Hari ulang tahun kita bersyukur, ulang tahun pernikahan kita bersyukur, bersyukur karena anak kita naik kelas, bersyukur karena lulus ujian, bersyukur karena diterima untuk pekerjaan, bersyukur karena naik pangkat, bersyukur karena naik golongan, bersyukur karena masuk rumah baru, bersyukur karena usahanya berhasil, bersyukur karena sembuh dari sakit. Bahkan ada juga yang bersyukur kepada Tuhan karena salah seorang dari keluarga mereka telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Mereka mengundang untuk kita bersyukur. Itulah ungkapan dari semua perjalanan kehidupan manusia, bahwa kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Yang menjadi pertanyaan, ada orang yang biasa bertanya, mengapa kita harus bersyukur? Patutkah kita bersyukur? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul dalam diri umat manusia. Mengapa harus bersyukur? Kita baru saja kehilangan orang yang kita kasihi. Kita undang orang untuk datang ke rumah kita setelah kita makamkan sekian hari. Kita mengundang mereka, mari kita bersyukur. Karena kita tahu dia tidak jalan-jalan, tapi dia pergi ke rumah Bapa di surga. Dia ada di tempat yang penuh dengan kesukaan. Nah, sebab itu kita menemukan dari apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa dia bersyukur karena Allah yang menciptakan hidup ini adalah Allah yang Maha Tahu. Pemazmur katakan, Engkau membuat aku, menenun aku dalam buah pinggang, dan Engkau membuat aku dan membentuk aku dalam kandungan ibuku. Itu adalah satu ungkapan di mana manusia tidak bisa lihat, Tuhan lihat. Tuhan tahu. Manusia ingin tahu bayi dalam kandungannya, dia pergi USG, cari tahu laki-laki atau perempuan. Itu bukti bahwa manusia ingin tahu. Tetapi sebelum manusia itu ada dalam kandungan seorang wanita, Alkitab katakan Tuhan kita sudah tahu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Oh, ayah ibu kita belum ada saat dunia dijadikan. Tapi Alkitab katakan sebelumnya langit dan bumi dijadikan, Allah sudah tahu kita akan hadir di abad 20 ini. Itulah Allah yang kepadanya kita naikkan syukur. Sebab itu Pak pemazmur katakan, oleh karena kejadian kita dahsyat dan ajaib apa yang kau buat itu, jiwaku benar-benar menyadarinya. Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara, sebelum kita dalam bentuk manusia, sebelum kita juga ada di dalam kandungan ibu kita, Alkitab sudah katakan Tuhan sudah memilih kita. Kita tidak bisa mengerti itu. Dan pemazmur katakan terlalu dalam pikiran itu, aku tidak bisa memahaminya. Tetapi yang kita bisa percaya bahwa ternyata Allah yang menciptakan hidup ini adalah Allah yang Maha Tahu. Sebab itu bersyukur kepada Dia.
Hal yang kedua, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang maha hadir. Dalam buku Mazmur 139 ini dikatakan, pemazmur katakan, engkau tahu kalau aku duduk atau aku berjalan. Engkau menyelidiki aku di saat aku tidur. Kalaupun aku tinggal di tempat yang sangat berbahaya, yaitu di lembah orang mati, di dunia orang mati, Tuhan ada. Kalaupun aku pergi di atas puncak yang tinggi atau di angkasa luar, Tuhan pun ada di sana. Jadi ungkapan itu bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita yang telah menciptakan kita adalah Tuhan yang omnipresent, maha hadir di mana saja. Dia ada. Sebab itu tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, tidak ada ruang di mana Allah tidak hadir di dalamnya. Sehingga pemazmur katakan, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena untuk kitalah Dia menyatakan kehadirannya di mana saja. Karena untuk kitalah Dia membuktikan bahwa Dia Allah yang maha hadir. Alkitab membuktikan. Di dalam dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Nebukadnezar lihat, loh, 3 orang yang dibuang, kenapa jadi 4? Allah ingin membuktikan kepada umat Tuhan, Dia maha hadir. Itulah yang disadari oleh pemazmur, bahwa kejadian hidup ini dahsyat dan ajaib, di mana kita tidak pernah lepas dari pantauan dari kehadiran Allah bersama dengan kita. Hal yang ketiga, yaitu Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Roma katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, dalam hal ini kita menemukan Allah menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan hidup kita. Kita seringkali berpikir, kenapa Tuhan luaskan saya hidup tidak nyaman? Kenapa Tuhan luaskan saya hidup tertekan? Kenapa Tuhan luaskan saya harus hidup seperti orang yang dikejar-kejar? Tidak ada tempat yang tenang buat hidup ini. Tetapi Allah mengizinkan itu karena Allah sedang berbuat sesuatu yang baik untuk kita yang kita belum tahu sekarang. Karena itu Salomo pun katakan, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pemazmur ingatkan kepada kita bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku menyadarinya. Karena apa? Karena untuk kita Dia menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Sebab itu dikatakan, minta apa saja, kemanapun kamu pergi, aku akan beserta kamu sampai kesudahan alam ini. Alam belum berakhir, orang-orang yang mendahului kita sudah banyak, tapi bukankah Tuhan masih tetap menyertai mereka? Itulah bukti kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Sebab itu mari, sepanjang hari kita akan bekerja, akan berbisnis, akan studi, ataupun tinggal di rumah, ingatkan dirimu, engkau orang yang diciptakan spesial. Engkau adalah orang-orang yang spesial dibuat Allah untuk boleh ada di abad ini, untuk mempermuliakan Tuhan yang mengasihi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena kembali hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan buat dan kami menyadari semuanya. Sebab itu tolong kami, supaya kami tidak melupakan Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap musim kehidupan kita, di dalam setiap keberadaan kita. Engkau tidak jauh. Sebab itu tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang pergi bekerja, berbisnis, yang studi maupun yang tinggal di rumah. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan, karena hal itu akan membuat kami melupakan Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang selalu bekerja untuk kebaikan kami,
Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami perlu. Sebab itu kembali Bapa, kiranya Engkau mengantar kami sepanjang hari ini untuk melakukan kehendak rencana Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah saat yang tepat untuk pemuda, mahasiswa, dan adik-adik remaja beribadah bersama pada jam 6 sore di ruangan Alpha Omega, dan juga disiarkan melalui live streaming di YouTube channel maupun di Facebook page. Dan pada hari Minggu kita akan bergabung beribadah di GPD Bethesda. Yang pertama jam 8 pagi itu disiarkan secara live streaming melalui YouTube channel, Facebook page, dan Instagram, serta pada jam 5 sore. Perhatikan jam-jam ibadah ini untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.